Masalah-masalah yang menjangkiti umat manusia selama puluhan abad tiba-tiba terselesaikan. Semua berkat kemunculan satu orang. Kelaparan, perang, penipisan sumber daya, perubahan iklim. Aku tidak akan lagi membiarkan kalian menderita karena masalah-masalah ini. Mulai sekarang, kami akan mengakhiri keheningan berabad-abad sebagai pengamat belaka. Atas nama seluruh penyihir, aku menyatakan bahwa kami akan secara resmi turun tangan untuk membantu kalian. Aku menjanjikan ini kepada kalian atas nama Archmage Jungu Hyuk. Saat krisis pembusukan manusia mendorong peradaban ke tepi jurang, para penyihir menampakkan diri, dan masalah-masalah yang dulunya dianggap mustahil untuk diatasi, terselesaikan seperti sihir. Tidak, masalah itu diselesaikan dengan sihir. Dunia yang diselamatkan oleh sihir mengantarkan era keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Archmage Jungu Hyuk, yang mengajar sihir kepada orang-orang dan memimpin para penyihir untuk menyelamatkan dunia, menjadi orang yang paling hebat, paling mulia, dan paling dicintai di dunia. Meski begitu, masih banyak masalah di dunia ini yang menuntut sentuhan magis. Aku tidak bisa menyelesaikan begitu banyak masalah sendirian. Aku butuh lebih banyak penyihir brilian untuk berdiri di sisiku. Aku butuh bantuanmu, kata Jungu Hyuk kepada Yang Yujin. Sebagai Archmage terhebat, aku akan membentukmu menjadi Archmage hebat berikutnya, nomor 2 setelah diriku. Saat waktunya tiba, maukah kau berjanji untuk membantuku? Tentu saja, aku akan membantumu, guru. Itulah janji yang dibuat Yujin muda dengan Archmage Jungu Hyuk. Begitu saja, 26 tahun lenyap dalam sekejap mata. Saat ini, seorang penyihir terpaku karena terkejut oleh pemandangan di depan matanya. Guru, tolong selamatkan aku. Ada yang salah. Mengapa kakiku tidak bisa bergerak? Ini aneh sekali. Guru, aku tidak ingin mati. Tunggu, tolong tunggu. Di atas jeritan melengking gadis itu, sebuah tangan raksasa perlahan mencengkeram kepalanya, tetapi guru yang dia panggil tidak berani bergerak sedikitpun. Coba kulihat. Saat kata-kata itu keluar dari mulut pemiliknya, gadis itu meleleh. Pria itu tidak pernah menyangka legenda urban konyol itu bisa menjadi nyata, sosok yang berkeliaran mencari penyihir yang bisa dia sentuh, lalu dengan kejam menghancurkan mereka dengan sihir yang aneh. Noda jiwa, Archmage Jungu Hyuk, muridnya yang terbuang. Pemilik tangan raksasa yang mengerikan itu tak lain adalah Yujin, yang membuat janji dengan Jungu Hyuk bertahun-tahun lalu. Jangan mendekat. Jika kau menginginkan sesuatu, katakan saja dari sana. Sudah kubilang jangan mendekat, kau monster menjijikan. Entah mengapa, Yujin tidak menghindar dari sihir yang dilepaskan pria itu. Pria itu dulunya berpikir tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengejutkannya karena sihir itu nyata. Namun, keyakinan yang selalu ia pegang hancur seketika saat ia bertemu Yujin, karena hal konyol ini benar-benar tidak mungkin sebuah sihir. Apakah kau mendengar sesuatu? Orang-orang yang dikurung di sana untuk mengolah mandrake berkumpul di depan pintu. Tidak bisa melihat apa-apa. Apakah itu tim penyelamat? Pintunya terbuka. Pasti itu tim penyelamat. Kehidupan budak yang mengerikan ini akhirnya berakhir. Namun, di balik pintu itu adalah wajah Yujin yang sangat mengerikan. Akhirnya aku menemukan kalian. Pagi keesokan harinya, polisi dan ambulans bergegas ke lokasi kejadian. Kondisi mereka yang memprihatinkan kemungkinan besar adalah akibat dari penawanan yang lama. Meskipun semua orang syok, tidak ada nyawa korban yang terancam. Di luar itu, tidak peduli berapa kali aku melihat jejak yang ditinggalkan, aku masih tidak sanggup menerimanya. Sejauh yang kita tahu, hanya ada satu penyihir yang bisa melakukan hal seperti ini, kan? Kau baru saja bilang semua orang syok, kan? Perasaanku mengatakan itu mungkin bukan karena penyekapannya. Selamat pagi, Detektif Kim. Kita bertemu lagi. Aku menghargai kerja kerasmu hari ini. Orang yang mendekat adalah Yujin, orang yang sama yang muncul di sana tadi malam. Bagaimana keadaan orang-orang yang diculik itu? Anda tidak perlu khawatir. Semuanya sudah keluar dari bahaya. Mendengar ini, Yujin akhirnya menarik napas lega. Baguslah. Begitu aku membuka pintu kemarin, aku melihat cukup banyak orang mulutnya berbusa dan pingsan. Sisanya terus berteriak. Benar-benar kacau. Khawatir mereka adalah korban penyiksaan, aku menghubungi rumah sakit terlebih dahulu, meskipun aku takut aku sudah terlambat. Adapun para penyihir jahat ini, mereka menculik dan memenjarakan tunawisma serta remaja yang melarikan diri, memaksa mereka untuk memproses bahan-bahan magis. Bagi orang-orang yang merupakan penyihir untuk melakukan hal-hal kejam seperti itu, seberapa besar penderitaan yang harus dialami para korban hingga menjadi seperti itu? Kami tahu kami salah. Tolong batalkan sihir ini, seru para pelaku. Kalian masih harus menghadapi pengadilan hukum. Sihir ini akan hilang secara alami setelah tidur semalam. Sampai saat itu, renungkanlah tindakan kalian. Inilah penyihir yang Yujin. Baik penampilan maupun sihirnya mencurigakan dan membuat bulu kuduk berdiri. Namun, dia sangat ramah, bahkan terlalu ikut campur. Dia membantu polisi berkali-kali tanpa pernah meminta bayaran sepeser pun. Memang benar seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya saja. Guru Yujin, kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Detektif Sanhui, sungguh, tidak perlu terlalu sopan. Masalah yang disebabkan oleh penyihir sudah sewajarnya diselesaikan oleh penyihir. Jika ada hal lain yang butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja, terutama sekarang saat rumor tentang pembunuh berantai yang merajalela di seluruh negeri tersebar. Karena semua orang sangat cemas, saya meluangkan waktu untuk menyelidiki ini sendiri.
Saya dengar pelakunya memiliki wajah yang sangat mengerikan hingga tidak bisa digambarkan dan dia memutilasi korban dengan kejam hingga tidak bisa dikenali. Saya harus menghentikan ini sebelum jumlah korban yang tidak bersalah bertambah. Jika Anda menemukan petunjuk, pastikan untuk memberitahu saya. San Hui tidak sanggup memberitahu Eugene bahwa dialah pembunuh mengerikan yang dibicarakan semua orang. Sudah larut. Aku berencana untuk mulai melakukan apa yang telah kupersiapkan. Oh, benar. Aku harus memberikan satu juga kepada Detektif San. Eugene mengeluarkan sebuah selebaran dan menyerahkannya kepadanya. Bisakah Anda membantu menyebarkannya di sekitar lingkungan ini? Apa ini? Eugene tidak memberikan jawaban. Kalau begitu, saya pergi dulu. Jaga diri Anda, guru. Melihat sekilas isi kertas itu, San Hui tersentak kaget. Apakah pria ini benar-benar tidak tahu betapa mengerikannya dia? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah Eugene benar-benar berencana melakukan ini? 30 tahun telah berlalu sejak deklarasi Jungu Hyuk. Sihir telah lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang-orang. Namun, jumlah penyihir tetap sangat tidak mencukupi. Jadi, pemerintah telah mendorong orang-orang untuk mendaftar pelatihan terkait sihir dan bahkan mendirikan departemen terkait. Eugene memiliki tujuan yang sama. Selamat datang di Akademi Sihir Eugene. Saya menawarkan instruksi langsung yang terjangkau dalam sihir praktis untuk pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Sejujurnya, hati Eugene sendiri sangat bimbang. Meskipun dia tidak bisa lagi berdiri di samping gurunya, dia tetap berharap untuk memenuhi janji yang dia buat. Meskipun masih ada banyak masalah yang butuh sihir untuk diselesaikan, terlalu banyak orang yang telah mempelajari sihir, yang seharusnya ada untuk dunia yang lebih baik, justru menggunakannya untuk mengeksploitasi dan menyakiti orang lain. Eugene terus mencoba menghentikan kekacauan yang dia lihat. Tapi itu hanyalah solusi sementara yang tidak pernah memperbaiki masalah yang sebenarnya. Eugene terus berpikir tentang cara mengubah ini. Sebagai murid Archmage Jungu Hyuk, dia merasa bertanggung jawab, bahkan berkewajiban untuk membuat perbedaan nyata di dunia. Hingga hari itu, dia terinspirasi oleh seorang pejalan kaki, seorang guru yang memimpin sekelompok anak kecil. Dalam diri mereka, Eugene melihat dirinya di masa lalu dan gurunya sendiri. Kebijaksanaan, pengetahuan, kebaikan, integritas. Begitulah cara melatih penyihir yang benar-benar akan berkontribusi pada dunia. Bu, silakan lihat dulu sebelum pergi. Apakah anak Anda juga bermimpi menjadi penyihir? Tahukah Anda bagi remaja, belajar sihir tidak hanya meningkatkan kreativitas dan fokus, tetapi juga penting untuk pertumbuhan emosional dan membangun karakter. Selain itu, saya sendiri yang akan mengawasi pelatihan mereka. Tentu saja, kami juga menawarkan kelas hobi untuk ibu rumah tangga dan pelajar umum. Namun ibu muda itu justru menjerit dan melarikan diri. Eugene tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah orang tua zaman sekarang tidak peduli dengan pertumbuhan anak-anak mereka? Terlebih lagi, dia menyadari bahwa sejauh ini dia belum berhasil memberikan satupun selebaran, dan orang-orang di sekitar tidak ada yang mau mendekat ke arahnya. Eugene berpikir itu karena semua orang sangat sibuk sehingga mereka berjalan begitu cepat. Tepat saat itu, ia melihat maskot balon di belakangnya. Eugene tiba-tiba mendapat ide bagus. Ia menggunakan sihir untuk membuat dirinya menjadi sangat tinggi, yang langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia merasa sedikit bangga, akhirnya ada seseorang yang mau berhenti. Namun, untuk membagikan semua selebaran itu, ia butuh lebih banyak tangan. Akhirnya, ia menambahkan beberapa sentuhan menyenangkan pada selebarannya. Mari aku ajarkan sihir. Menjadi penyihir yang hebat dan berkontribusi pada dunia bersama-sama. Melihat semua orang berlarian, Eugene dengan penuh perhatian mengantarkan selebaran tepat di depan mereka. Detik berikutnya, sosok Eugene di dalam selebaran itu mulai berbicara. Apakah Anda ingin belajar sihir amatir atau profesional? Semuanya ada dengan harga terendah. Eugene menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa aku tidak memikirkan ini lebih awal? Ini adalah dasar pemasaran 101. Ia masih ingat badut tinggi dari taman hiburan yang dikunjungi bersama gurunya saat ia kecil. Badut itu meninggalkan kesan yang begitu mendalam baginya. Masa yang sangat indah. Menggunakan sihir untuk menciptakan kenangan yang menyenangkan dan abadi bagi orang-orang, itu adalah salah satu cara terbaik untuk menggunakannya. Kau sebenarnya berada di sini, seorang pembunuh berantai psikopat yang membunuh penyihir maupun non-penyihir. Eugene tersentak mendengar kata-kata itu, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, sebuah mantra sihir telah menghantam tubuhnya. Meski terhuyung, ia mendorong seorang pejalan kaki di dekatnya ke tempat yang aman. Aku melihat kekacauan di gerbang akademi dan datang untuk menyelidiki. Jadi, kamukah monster pembunuh yang dibicarakan semua orang? Ini adalah tempat suci untuk membina para penyihir masa depan, bukan tempat bagi monster sepertimu untuk membuat masalah. Dia adalah Choi Suk, dekan dari Premier Magic Academy. Sekarang setelah penyihir tempur veteran itu ada di sini, semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Melihat kerumunan yang berkumpul di sekelilingnya, Yi-suk sedikit menyesal karena tidak menggunakan sihir yang lebih spektakuler tadi. Menggunakan sihir berbahaya seperti ini di jantung kota, untunglah aku yang kau pukul. Begitu mendengar suara Eugene, Yi-suk bergegas menarik jarak darinya. Ia seolah tidak percaya pria ini tidak mati di tempat. Mengapa kau begitu dingin? Hampir di saat yang sama saat Eugene berbicara, ia mencengkram kepala Yi-suk. Itu kamu, bukan? Pembunuh berantai yang menggunakan sihir untuk mencelakai orang yang tidak bersalah. Tidak menyangka kau terlihat cukup normal, tidak seperti rumornya. Melihat orang-orang berpencar dalam ketakutan sambil berteriak bahwa pembunuh berantai telah muncul, Eugene merasa yakin.
dan kau bahkan mengakuinya sendiri. Hal terakhir yang sepenuhnya mengonfirmasi identitasmu bagiku adalah kau benar-benar menggunakan sihir berbahaya pada pejalan kaki yang tidak bersalah. Kau bekerja keras untuk belajar sihir, dan untuk inikah kau menggunakannya? Kau akan mengalami masa sulit saat bangun nanti. Semoga penjara memberimu waktu untuk merenung dan menemukan cara untuk memperbaiki keadaan. Baiklah, aku sudah menghubungi petugas Songhai. Semuanya bisa santai sekarang. Eugene baru saja akan melanjutkan mempromosikan kursus sihirnya ketika ia menyadari tidak ada satupun orang yang tersisa di sekitarnya. Apa yang terjadi di pusat kota segera diunggah secara daring. Aku dengar orang itu adalah murid Archmage Jung Uihyuk. Jika itu benar, kalau kau penasaran, kenapa tidak tanya saja sekarang? Bagaimana kami bisa melakukan itu? Itu terlalu tidak sopan. Tidak apa-apa. Lagi pula kita hampir selesai dengan pekerjaan ini. Jangan lupa untuk siapa kita bekerja. Gadis itu adalah Jung Ain, putri kandung sekaligus murid Archmage Jung Uihyuk. Kapten, tolong lihat ini, kata gadis itu sambil mengambil ponselnya dan berlari ke arah penyihir di depannya. Apakah Anda tahu siapa monster di ponsel ini? Banyak orang di internet mengatakan, orang ini juga salah satu murid Archmage Jung Uihyuk. Bahkan jika sang Archmage mengambil banyak murid, seseorang yang tidak dikenal berpura-pura menjadi murid Archmage Uihyuk hanyalah ini Eugene. Oh, jadi Anda mengenalnya? Aku sama sekali tidak memikirkan itu. Gadis itu baru saja akan meminta maaf ketika Junga, Ain, langsung menghancurkan ponsel di tangannya. Saat pertama kali bertemu, ia telah mengukir wajah itu dalam-dalam di benaknya. Sekarang Ain akhirnya memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya. Inilah cara Jung Ain membuktikan dirinya sebagai putri Archmage Jung Uihyuk, dan Eugene, murid terkuat ayahnya, akan menjadi orang yang ia hadapi untuk membuktikannya. Sementara itu, Eugene di pusat kota telah memulihkan Yisuk ke keadaan semula. Aku benar-benar salah paham. Permintaan maafku yang tulus. Aku tidak tahu Anda adalah dekan akademi ini. Aku hanya ingin sendirian sebentar. Tolong pergi saja. Tapi meski Anda marah karena aku berpromosi di depan akademimu, Anda tidak bisa begitu saja menyerang orang dengan sihir tanpa sepatah kata pun. Anda bisa saja bicara baik-baik denganku. Guru Eugene, serahkan kasus pembunuh berantai itu kepada kami. Anda harus fokus untuk membangun akademi Anda. Kami akan menghubungi jika membutuhkan bantuan Anda. Kalau begitu aku akan berpromosi di tempat lain. Aku akan mendukungmu, Guru Eugene. Setelah mengantar kepergian Eugene, Songhai akhirnya bernapas lega. Baiklah, kalau begitu kurasa aku akan pergi ke pintu masuk sekolah dasar untuk promosi yang sesungguhnya. Mendengar ini, mereka berdua terdiam tak bisa berkata-kata. Eugene tiba-tiba menyadari bahwa ia menyukai sebutan Guru Eugene. Ia memutuskan saat itu juga untuk merekrut lebih banyak siswa dan menjalankan akademinya. Ia bertekad untuk menjadi guru yang mencetak penyihir yang benar-benar luar biasa. Kisah tentang Ain dan Eugene berawal saat ia pertama kali menggunakan sihir. Ayah, lihat ini. Aku akhirnya bisa menggunakan sihir juga. Aku sudah melihatnya. Bukankah itu wajar? Lagi pula kau adalah anakku. Tapi ingat, menjadi istimewa saja tidak cukup. Kehebatan sejati datang dari melakukan hal-hal yang layak bagi anugerah itu. Jadi, kau harus memenuhi apa yang telah ayah berikan padamu. Itulah caramu menjadi benar-benar istimewa. Tentu saja, aku kan putri ayah. Aku harus menjadi Archmage sepertimu. Yah, tapi di mana Paman Eugene? Aku ingin segera menunjukkannya padanya. Namun, Uihyuk terdiam. Paman Eugene. Kembali ke masa kini. Pria itu benar-benar gila. Dia mungkin menghancurkan mereka menjadi bubur dengan sihir yang tidak diketahui. Tidak, tunggu. Mungkin itu disebabkan oleh sihir yang lepas kendali. Wajah yang mengerikan itu masih menghantui pikiranku. Apakah monster itu benar-benar murid Archmage Jung Uihyuk? Mengambil anak yatim piatu perang karena kasihan dan menjadikannya murid. Kalau dipikir-pikir, memang masuk akal. Tapi bagaimanapun juga, Anda bilang masih belum memiliki informasi tentang sihir Eugene, kan? Informasi? Bahkan dalam kewaspadaan penuh pun, aku akan hancur tanpa sempat melancarkan satu serangan pun. Tapi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kabar ini akan tersebar. Jadi, aku sudah membuat beberapa persiapan kali ini. Aku telah mengumpulkan siswa-siswa paling menonjol dari Departemen Tempur Akademi Sihir kami. Tidak peduli seberapa aneh sihir orang itu, selama kau bersama kami. Anda sepertinya salah paham. Aku hanya datang untuk bertanya tentang Eugene. Mengapa Anda terus mengungkit fakta bahwa Anda kalah? Apa maksudmu dengan itu? Anda pasti sangat sibuk. Aku pergi dulu. Namun, siswa-siswa Yisuk mengepungnya. Datang ke wilayah orang lain hanya untuk pergi begitu saja seperti ini. Bukankah itu sedikit tidak sopan? Jika Anda tidak bisa membantu, itu satu hal. Tetapi Anda tidak boleh memiliki sikap seperti ini. Harap minta maaf dengan benar kepada dekan Yisuk dan bekerja samalah dengan kami. Aku sudah mengatakannya beberapa kali. Bekerja sama dan semacamnya. Biarkan mereka pergi. Bahkan hanya dengan kita pun sudah cukup. Tapi dekan, kita sudah menyiapkan segalanya, namun sekarang mereka menghentikan semuanya dan berhenti. Apakah menurut Anda itu perilaku yang benar? Ku bilang biarkan mereka pergi. Dia hanyalah putri Archmage, bukan sang Archmage itu sendiri. Seseorang di levelnya tidak akan membantu.
Cukup beruntung belajar sihir dari ayah yang luar biasa, tapi dia tidak pernah belajar sopan santun dasar. Tak lama kemudian, semua siswa yang memblokir pintu masuk dipukul jatuh oleh Din Choi, Yisuk. Aku sarankan lain kali ajarkan mereka apa itu sopan santun sebelum kau mengajari mereka sihir. Sementara itu, di sisi Eugene, aku tidak tahan lagi. Apa yang ditertawakan orang ini? Hei, kau, apakah kau pemilik seluruh kafe ini? Kecilkan suaramu, ya. Maaf, apakah aku mengganggumu? Tidak sama sekali. Silakan kembali menikmati waktu Anda. Setelah melihat wajah Eugene, mereka berdua bersumpah untuk tidak akan pernah lagi menepuk pundak orang sembarangan. Eugene datang ke kafe berniat mengikuti saran Song Hai untuk mempromosikan akademinya secara daring, tetapi ia teralihkan dengan melihat-lihat video dan lupa waktu. Tepat saat ia akan mulai bekerja serius, ia melihat sosok yang dikenalnya secara daring. Saat Eugene mengklik video untuk melihat lebih dekat, sebuah tangan menepuk pundaknya. Kau salah paham. Aku benar-benar baru saja menyelesaikan video ini sebelum mulai bekerja. Kau menakutiku. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Meskipun Yun Hai mengatakan ini, hatinya masih sangat terguncang oleh wajah itu. Permisi, apakah Anda Tuan Eugene? Ya, apa yang bisa aku bantu? Seseorang sangat ingin bertemu dengan Anda, Tuan Eugene. Apakah Anda keberatan ikut dengan kami? Tidak lama setelah mereka menghubungi nomor Jung Ain. Saat ini, Eugene sedang mengikuti kami dengan patuh, tetapi kami berada di pusat kota sekarang, jadi pergerakan agak terbatas. Kami akan menghubungi Anda lagi setelah kami mendapatkan taksi. Aku penasaran siapa dia. Bisakah kau memberiku sedikit petunjuk? Tidak nyaman untuk mengungkapkannya sekarang. Dia mungkin ingin memberimu kejutan. Wei Mong, bertanya-tanya mengapa ada seseorang yang terlihat begitu aneh di dunia ini. Dan bukan hanya penampilannya, seluruh kehadirannya membuat tubuhmu menjadi kaku. Wei Mong tidak tahu kapan Eugene akan menunjukkan sifat aslinya. Namun, begitu dia membuat gerakan mencurigakan, Wei Mong siap menyerang. Wei Mong mengira ini akan menjadi pekerjaan pengawalan yang sederhana. Dia tidak pernah membayangkan sesuatu yang begitu lugas bisa semencekam ini. Sebelum berangkat, Ain membagikan beberapa informasi tentang Eugene. Ketika dia berusia sekitar 4 tahun, ayahnya mengadopsinya sebagai anak yatim piatu perang dan melatihnya menjadi penyihir. Dia pernah menjabat sebagai kepala peneliti di Yayasan Penelitian Teknologi Sihir dan menghilang sekitar 14 tahun yang lalu. Jadi, itu bukan rumor. Dia benar-benar murid sang archmage. Tunggu, ada apa dengan foto masa kecil ini? Bagaimana wajah selucu ini bisa berubah menjadi seperti ini? Yunhee, aku mengandalkan kalian berdua. Setelah aku siap, bawa Eugene ke sini. Ngomong-ngomong, apa yang rencana Anda lakukan setelah bertemu orang ini? Boleh aku bertanya? Hari saat Eugene menghilang, ayah memberitahuku bahwa Eugene telah mengecewakannya. Murid yang selalu disayangi ayah justru mengkhianatinya begitu saja dan tiba-tiba menghilang. Setelah lebih dari 10 tahun, dia muncul kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku ingin memastikan untuk ayah apakah dia menjadi ancaman bagi ayah atau akan merusak reputasi ayah. Jika aku menemukan kemungkinan sekecil apapun, kata Ain sambil menghancurkan benda di tangannya. Setelah kalian membawanya, aku akan menangani sisanya sendirian. Nilai saja situasinya dan lapor kembali padaku. Namun, misi Yunhee dan Wei Mong jelas menemui hambatan. Yunhee merasa Eugene terus menatapnya dengan niat buruk yang membuatnya merasa merinding. Bahkan bernapas pun menjadi agak sulit. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Eugene ingin menyerangnya di jalan yang penuh dengan orang ini. Aku mengerti sekarang. Kau bekerja dengan Ain, bukan? Suara Eugene tiba-tiba memotong tepat di samping telinga Yunhee. Lihat video ini. Tetapi sebelum Eugene bisa menyelesaikan kalimatnya, Yunhee memotong tangan kirinya dengan bilah es. Rencana berubah. Tahan dia dan kemudian kita akan cari cara untuk membawanya keluar dari sini. Sebelum Eugene bisa bereaksi, Wei Mong secara bersamaan melepaskan sihirnya. Apa maksudmu rencana berubah? Kapten menyuruh kita hanya untuk membawanya. Sekarang semuanya kacau. Dia tidak mati, kan? Sementara keduanya berdebat, tangan Eugene yang terputus mulai menggeliat perlahan. Saat Yunhee dan Wei Mong menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Maaf jika aku mengagetkanmu tadi. Salahku, tapi tidak peduli seberapa marahnya kau, tidakkah menurutmu ini agak berlebihan? Sebelum berangkat, Yunhee sempat mengajukan pertanyaan kepada Ain. Jika kita diserang oleh Eugene, bagaimana kita harus menanganinya? Bukankah ada rumor bahwa penyihir telah mati di tangannya? Dan dia adalah murid archmage Jung Ui Hyuk. Aku benar-benar tidak yakin kita sanggup melakukan ini. Jangan khawatir tentang itu. Eugene mungkin memiliki bakat sihir yang luar biasa, tetapi pada akhirnya, dia hanyalah seorang peneliti. Selain itu, kalian bukan orang bodoh yang tidak kompeten seperti Yisuk. Percayalah pada penilaianku. Jika terjadi kesalahan, cari saja cara untuk meminimalkan kerusakan. Berikut adalah terjemahan cerita tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, segera hubungi aku. Aku akan sampai di sana secepat mungkin. Namun, pada saat Ain tiba, Eugene sudah mengubah Hwayong dan Yunhai menjadi gumpalan daging. Saat dia melihat Ain, Eugene tampak sangat gembira. Tapi sebelum dia sempat bicara, Ain langsung menghempaskan Eugene dengan sihir. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja?
Kapten, berhati-hatilah. Sihir orang ini sangat aneh. Tidak peduli bagaimana kita menyerangnya, dia pulih dengan cepat dan sihir pertahanan kita tidak bekerja sama sekali. Yang terpenting, sekali orang itu menyentuhmu, semuanya akan berakhir. Orang itu benar-benar monster. Tepat saat itu, semakin banyak orang di sekitar yang mengenali identitas Ain. Kita bicara nanti. Ayo pindah ke tempat lain dulu, kata Ain sambil melepaskan sihir dan membawa mereka pergi dari sana. Ketika mereka berempat mendarat, mereka berada di tengah gurun yang tandus. Tepat saat itu, Eugene berbicara. Aku tidak sedang berhalusinasi, kan? Apakah itu benar-benar kau, Ain? Kau sudah tumbuh besar. Sudah lama sekali. 14 tahun penuh. Kau sudah berusia 20 tahun. Apakah kau masih mengingatku? Aku Paman Eugene. Topi itu, kau mendapatkannya dari ayahmu, bukan? Kau akhirnya menjadi seorang penyihir. Apa yang kukatakan padamu? Ain, kau pasti bisa melakukannya. Orang-orang yang kukirim itu, mengapa kau mengubah mereka menjadi seperti ini? Maksudmu ini? Mereka membuat kesalahan kecil tadi, jadi aku memberi mereka sedikit pelajaran. Mungkin ini membuatmu tidak senang, jadi kau menggunakan sihir serangan padaku. Aku takut orang-orang di sekitar mungkin terluka, jadi aku mengubah mereka menjadi begini untuk menenangkan mereka dulu. Aku tidak peduli dengan detailnya. Sebenarnya aku kesulitan mencari alasan untuk melawanku tadi, tapi sekarang setelah kupikir-pikir, menyerang seseorang yang telah jatuh dari kemuliaan tidak memerlukan alasan sama sekali. Aku tidak percaya kau mengubah bawahanku menjadi seperti itu. Dan kau melakukan kekejaman seperti itu sambil menyandang gelar murid dari sang archmage, kata Ain sambil dengan membabi buta menggunakan berbagai sihir serangan. Inilah alasan mengapa kau harus jatuh di tanganku. Satu-satunya yang bisa mewarisi gelar archmage ayahku adalah aku. Dan satu hal lagi, jangan berlagak seolah kau mengenalku dengan baik. Aku tidak tahan lagi dengan ini. Ini adalah aib bagi dekan dan seluruh akademi. Terus kenapa kalau dia anak sang archmage? Kita harus menunjukkan kekuatan kita pada orang sombong itu. Aku tahu kau marah, tapi tenanglah dulu. Itu adalah garis keturunan penyihir terkuat di dunia, Archmage Jungi Hyuk. Apa kau pikir dia hanya mewarisi kekayaan? Aku pernah satu kelompok dengan wanita itu saat penggerebekan sindikat kejahatan penyihir. Itu adalah pertama kalinya dalam karierku sebagai penyihir aku merasa benar-benar kalah kelas. Kami seharusnya berada di peringkat yang sama, tapi kesenjangannya luar biasa. Bahkan ketika dia merendahkanku seperti itu, yang bisa kulakukan hanyalah duduk diam. Saat itu, setiap penyihir tempur di akademi kita bisa saja menyerangnya sekaligus, termasuk aku, dan kita tetap tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Sihir wanita itu tidak ada bedanya dengan bencana alam. Aku tidak bisa membayangkan monster itu dikalahkan. Melihat Ain terus-menerus menggunakan sihir serangan kuat padanya, sebuah pertanyaan muncul di benak Eugene. Mengapa Ain sekarang tampak begitu marah? Jadi, Eugene sengaja mendekatkan mulutnya ke arah Ain. Ain, apakah terjadi sesuatu yang buruk? Ain yang kukenal bukanlah tipe anak yang menjadi tidak masuk akal hanya karena suasana hatinya sedang buruk. Diam, kau pengkhianat. Beraninya kau menyebut dirimu pamanku? Kau menerima kebaikan tapi tidak tahu terima kasih. Setelah mengkhianati ayah, kau tiba-tiba menghilang. Sekarang kau punya nyali untuk muncul kembali dan mencoreng reputasi murid-murid sang archmage. Akulah murid sejati ayah. Aku harus membereskan kekacauan ini untuknya. Eugene tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang dimaksud Ain dengan pengkhianatan. Dia merasa tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti Ain. Namun, setelah lebih dari 10 tahun tidak bertemu, Ain meluncurkan sihir serangan tanpa ragu-ragu. Saat bertemu, Eugene tiba-tiba teringat sesuatu. Itu adalah cerita dari saat Ain masih kecil. Maksudmu kau masih belum bisa menggunakan sihir? Apa yang dikatakan guruku? Dia bilang untuk menunggu sedikit lebih lama, tapi anak-anak lain dengan bakat sihir sudah mulai belajar sihir dasar saat mereka lebih muda dariku. Paman, apa yang harus kulakukan? Jika aku benar-benar tidak bisa menjadi penyihir, ayah akan. Jangan khawatir. Ain adalah putri tercinta dari archmage terhebat di dunia. Ayah dan aku akan menemukan segala cara untuk melatihmu menjadi seorang archmage yang tidak kalah dari ayahmu. Saat kau sudah bisa menggunakan sihir, belajarlah sihir bersamaku. Aku akan membuatmu begitu hebat hingga kau akan membuat ayahmu terpukau. Oke. Mendengar ini, Ain akhirnya tenang. Aku mengerti. Kalau begitu mari kita berjanji kelingking. Eugene merasa sangat yakin alasan Ain marah adalah karena dia gagal menepati janji itu. Pada saat ini, Ain juga merasa sangat penasaran. Dia jelas telah menggunakan semua sihir yang dia bisa, namun tidak ada satupun yang berhasil. Dia benar-benar tidak mengerti monster macam apa yang telah merasuki Eugene. Dan saat ini, Eugene menyesali bahwa dia pergi tanpa bisa melihat anak itu menjadi seorang penyihir. Tetapi setelah melepaskan begitu banyak sihir, tubuh Ain jelas mulai kelelahan. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Saat ini, apapun sihir yang dia lemparkan padanya, Eugene hanya membalasnya dengan regenerasi aneh itu. Tentu, dia terlihat baik-baik saja sekarang, tetapi kecuali dia berada di tingkat archmage, mana setiap orang memiliki batas. Ain terus meyakinkan dirinya sendiri. Eugene hanyalah seorang penyihir yang bisa menggunakan sihir regenerasi. Aku punya banyak sihir yang bisa menahannya. Tenanglah dulu. Tetapi tepat saat itu, Eugene angkat bicara. Aku akhirnya menyadarinya sekarang. Aku benar-benar minta maaf. Alasan apa lagi yang mungkin ada?
Hanya saja aku sangat senang melihatmu. Aku benar-benar melupakan hal itu. Ain, kau ingin menunjukkan padaku semua sihir yang telah kau pelajari dengan keras selama aku pergi, bukan? Kau ingin memberitahuku bahwa bahkan tanpa bantuanku, kau sudah menjadi penyihir yang sangat terampil dan luar biasa, kan? Menggunakan begitu banyak mantra berbeda dengan lancar. Kau pasti sudah berusaha keras. Kau benar-benar membuatku terkejut. Kau pasti sudah banyak menderita. Ain, ayahmu pasti akan bangga padamu. Ain tidak bisa tidak memikirkan sore itu ketika ayah menepuk kepalanya sambil berkata, "Bagus, seperti yang diharapkan dari putriku. Hanya 1 tahun setelah bisa menggunakan sihir, kau masuk sekolah sihir dengan nilai tertinggi. Itu benar-benar luar biasa. Tetapi untuk menjadi penyihir yang paling menonjol di antara murid-murid ayah, ini baru permulaan. Tolong terus latih aku di masa depan, ayah." "Baiklah, Ain. Teruslah bekerja keras. Aku akan menunggu untuk melihatmu menjadi murid yang kubanggakan." Sama seperti Paman Eugene, hanya karena kata-kata itu, pikiran Ain terus memikirkan sihir hampir setiap detik. Dia telah belajar dengan sekuat tenaga, terus naik level, berlatih sambil mengumpulkan pengalaman tempur praktis. Namun sayangnya, meskipun ayah tidak pernah pelit memuji upaya dan pencapaian Ain, dia tidak pernah mengatakan bahwa Ain adalah murid yang paling dia banggakan. Paman Eugene itu, yang mengecewakan ayah lalu menghilang, tetap menjadi murid yang paling dia banggakan, selamanya berada di tempat yang paling dekat dengan ayah. Saat ini, Eugene tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Ain. Dia masih dengan tulus memuji pencapaian yang telah dibuat Ain. Eugene bahkan merasa sedikit senang bahwa teknik konseling siswa yang dia pelajari di akademi akhirnya berguna. Namun, detik berikutnya, Ain, yang benar-benar dikuasai kemarahan, menghancurkan kotak obat di tangannya. Melihat ini, Huayong dan Yunhai sama-sama ketakutan. Tanpa ragu-ragu, Ain memasukkan semua pil yang tersisa di tangannya ke dalam mulutnya. Ain benar-benar tidak ingin kerja kerasnya selama bertahun-tahun diperlakukan oleh Eugene seperti lelucon anak kecil lagi. "Baik, jika kau ingin menonton, maka tontonlah baik-baik." Saat 3 lingkaran cahaya muncul, mata Eugene dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman yang tidak tertutup. Bagaimana sihir ini akan menghantammu dengan regenerasi berhargamu itu? Saat ini, Ain sedang berupaya keras untuk melepaskan perasaan tidak mampu yang menyedihkan ini. Melihat 3 cincin yang semakin terang di udara, bahkan Eugene tidak bisa tidak terkejut. Dia akhirnya mencapai puncak sihir. Dia benar-benar bisa menggunakan sihir lingkaran 3. Luar biasa sekali. Seberapa besar usaha yang telah dikerahkan Ain hingga ia menjadi begitu mahir dalam sihir? Aku ingin membantunya. Sebagai bentuk penghormatan atas segala kerja keras Ain, biarkan aku membantunya mencapai hal yang lebih besar lagi. Tepat saat Ain hendak mengaktifkan sihirnya, Eugene akhirnya menyadari bahwa yang sebenarnya dibutuhkan Ain saat ini bukanlah pujian-pujian kosong itu. Tanpa ragu, Eugene menyusupkan lengannya sendiri menembus tubuh Ain. "Jadi, ini adalah sirkuit sihir untuk mantra lingkaran triple milikmu. Jika kau sedikit mengubah rasio distribusi mana, efisiensi konversinya bisa meningkat secara signifikan. Selain itu, struktur koneksinya tidak perlu serumit ini. Yang paling dibutuhkan Ain saat ini adalah seseorang yang menunjukkannya arah yang benar agar ia bisa melangkah lebih jauh di jalan ini. Dan satu lagi, sihir pergerakan kecepatan tinggi yang kau gunakan tadi, jika kau bisa mengubah pengaturan waktu langkahmu." "Mulai lagi, kau masih belum mengubah kebiasaan buruk itu," ucap Ain sambil menepis lengan Eugene. "Ain, kenapa kau seperti ini? Lihatlah dirimu sendiri. Kau masih tidak mengerti apa kesalahanmu, kan? Aku hanya cuma..." "Apa yang ingin kau katakan? Kau hanya mencoba membantu lagi? Kau menunjukkan setiap celah kecil tidak peduli dimanapun kita berada. Kita sedang bertarung sekarang. Bisakah kau membaca situasi? Setelah bertahun-tahun, kau masih belum memperbaiki kebiasaan ini. Bahkan saat ulang tahun ayah ketika aku membuat kue sebagai hadiah, kau bilang kuenya gosong dan aku menggunakan bahan yang salah. Lalu kenapa kau memakannya dan mengkritik rasanya? Kau tidak peduli betapa malunya aku di depan ayah, kan? Berhentilah mencampuri urusan orang lain tanpa kesadaran diri dan merasa bangga pada dirimu sendiri. Kau benar-benar menyebalkan." Setelah meluapkan perasaan sejujurnya, Ain menundukkan kepalanya dengan malu. Eugene, yang selama ini salah membaca situasi, tidak tahu harus berbuat apa. "Aku hampir lupa kalian berdua masih di bawah pengaruh mantra. Biarkan aku membantu kalian melepaskannya." Ain merasa canggung. Ia baru saja meledak seperti itu, melanjutkan pertengkaran sekarang akan terasa aneh. "Ngomong-ngomong, Ain, kapan kau mulai bisa menggunakan sihir? Ayahmu dan aku melewati banyak hal untuk memungkinkannya bagimu. Hari saat kau menghilang." Begitu mendengar hal ini, Eugene terdiam kaku. "Kita harus kembali. Dan Paman Eugene, kau belum memberitahu apa yang kau lakukan akhir-akhir ini. Banyak penyihir yang mencarimu sekarang, meski aku yakin kau bisa menanganinya sendiri. Tapi untuk menghindari pencemaran reputasi ayah, kau harus tetap berhati-hati. Satu hal terakhir, kau tidak perlu kembali kepada ayah lagi. Baik untukku maupun untuk ayah, sudah tidak ada lagi tempat bagimu di sana. Paman Eugene, kemari. Beritahu aku di mana kau tinggal sekarang, dan aku akan mengirimmu kembali. Ini, ambil ini juga. Ini kartu namaku. Hubungi aku jika ada masalah. Aku memberitahumu untuk tidak pergi mengemis pada ayah lagi, dan jangan hubungi aku kecuali jika itu benar-benar mendesak." Namun, begitu Ain selesai berbicara, Eugene langsung menghujamkan tangannya ke dalam tubuh Ain. Di depan keterkejutan semua orang,
Eugene tiba-tiba menarik jantung Ain keluar dari tubuhnya. Mustahil. Mustahil. Mengapa ini terjadi? Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Eugene. Ia mencoba begitu keras untuk mengerti. Ia pikir ada alasan untuk segalanya. Ia bahkan memutuskan untuk percaya. 14 tahun yang lalu, Eugene tidak sekadar menghilang. Ia dibedah oleh gurunya yang mengambil jantungnya. Namun sekarang, jantungnya sendiri berada di dalam tubuh Ain. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa diterima Eugene. Itu terjadi saat Eugene baru saja menjadi murid Yui Hyuk. Yui Hyuk, apa-apaan yang kau lakukan? Friedrich, tolong pelankan suaramu. Kau membuat telingaku tuli. Kau benar-benar akan mengajarkan sihir kepada manusia rendahan itu? Apakah kau lupa mengapa kita bersembunyi selama berabad-abad? Orang-orang bodoh itu bahkan tidak bisa menguasai pengetahuan yang sudah ada. Mereka adalah orang bodoh yang menjebak diri mereka sendiri dan mengubur peradaban dengan tangan mereka sendiri. Aku mendaftar agar para penyihir memimpin kemanusiaan, bukan untuk menyerahkan senjata kepada orang-orang bodoh yang tidak layak itu. Kau yang bodoh. Biar aku berterus terang, penyihir juga manusia. Para penyihir telah hidup dalam pengasingan, dan perkembangan sihir telah mandek karenanya, bukan? Mengungkap sihir bukanlah penyelamatan, melainkan koeksistensi, hidup berdampingan. Kau menyebutnya koeksistensi. Begitu Friedrich selesai berbicara, ia melepaskan mantra dengan santainya. Lihat itu? Hanya dengan lambaian tanganku, aku bisa dengan mudah mengakhiri nyawa semut-semut itu. Bagaimana kau bisa menyebutkan koeksistensi, Friedrich? Jika kau tidak percaya padaku, lihat saja. Zaman akan berubah, begitu juga penyihir. Siapa tahu, di antara semut-semut yang kau remehkan itu, seseorang mungkin muncul yang bahkan akan ditakuti oleh penyihir terkuat sepertimu. Tapi sebelum itu, bisakah seorang penyihir biasa sepertimu menanggung beban menjadi musuhku, seorang archmage? Kembali ke masa sekarang, Ain akhirnya terbangun dari tidurnya. Di mana aku? Ain, kau baik-baik saja? Melihat Eugene tiba-tiba muncul, Ain terkejut. Ini akademi sihirku. Mendengar ini, Ain bingung. Akademi sihir. Paman memutuskan untuk membuka akademi sihir, tapi ini masih dalam pengerjaan. Aku sangat sibuk belakangan ini. Ain menyadari jantungnya tampak baik-baik saja. Eugene pasti telah menggunakan sihir aneh itu dan mengembalikan jantungnya. Bagaimana kalian berdua bisa mengobrol santai dengan seseorang yang merobek jantungku seolah tidak terjadi apa-apa? Bagaimana Kapten bisa bicara seperti itu? Direktur Eugene sebenarnya sudah tahu tentang masalah jantungmu. Kapten, Anda hanya menusuk tubuh saya untuk memastikan hal seperti itu. Kapten, bukankah Anda menggunakan banyak sihir kuat hari ini? Jantung Anda tidak kuat menahan bebannya dan hampir berhenti berdetak. Saat kami melihat Anda pingsan, kami juga panik. Dialah yang bergegas membawa Anda ke sini. Karena kondisi jantung Anda bersifat rahasia, kami tidak bisa membawa Anda ke rumah sakit. Maaf atas gangguannya, tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Aku pergi sekarang. Melihat Eugene tetap diam, Huyong dan Yunhee tidak tahu harus berkata apa. Namun tepat saat mereka hendak pergi, Eugene tiba-tiba berbicara. Ain, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sesuatu yang sangat penting. Mendengar ini, Ain menyuruh Huyong dan Yunhee untuk pergi duluan. Kapten, kita punya nyali yang besar. Apakah tumbuh besar dengan melihat wajah menyeramkan itu merusak rasa bahayanya? Meskipun itulah yang membuatku menghormatinya. Dia benar-benar berani berduaan dengan seseorang yang mencabut jantungnya. Ngomong-ngomong, kenapa kau menatap benda itu? Selebaran yang kulihat di akademi ini, dia benar-benar akan mengajar murid dengan wajah menakutkan dan mantra menyeramkan itu. Tapi memang mengesankan. Regenerasi aneh dan sihir yang mengabaikan pertahanan itu, mempelajari hal-hal itu akan sangat luar biasa, tapi tidak mungkin dia akan mengajarkannya. Siapa juga yang memberikan jurus andalannya kepada sembarang orang? Apa yang ingin dia katakan pada Kapten? Mungkinkah tentang memintanya membantu mempromosikan ini? Bahkan Putri Archmage pun terpikat oleh sihirnya. Begitulah hebatnya sihir itu. Selagi mereka berdua mengobrol, mereka tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki. Menyadari itu kesalahannya, Huyong segera meminta maaf. Kalian berdua terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihat kalian di internet. Kalian adalah penyihir yang bekerja dengan Putri Archmage, bukan? Aku tidak menyangka kita begitu terkenal. Ya, itu kami. Aku Yunhee tanpa berpikir panjang. Di mana Anda melihat kami? Begitu rupanya. Jadi, anak muda zaman sekarang bahkan tidak mengenaliku lagi. Aku adalah teman ayah Ain. Bisa dibilang aku adalah pamannya. Sementara itu, adegan beralih ke Eugene. Ada apa? Ain, setiap kali kau menggunakan sihir, apakah jantungmu terasa sangat terbebani? Apakah ayah sudah memberitahumu? Kalau begitu tidak ada yang perlu disembunyikan. Itu benar. Jika aku terus menggunakan sihir seperti ini, aku mungkin akan segera mati. Begitu mendengar hal ini, ekspresi Eugene berubah sangat serius. Kau tahu, kan, bahwa aku mewarisi bakat paling unik dari ayahku, tetapi karena alergi mana yang langka, beban pada jantungku terus menumpuk. Akhirnya, jantungku akan meledak dan aku akan mati. Alergi mana? Kebohongan yang sangat meyakinkan, pikir Eugene dalam hati sambil tanpa sadar menggaruk bekas luka di lehernya. Apakah kau benar-benar merobek jantungku hanya untuk memuaskan rasa ingin tahumu? Baik dulu maupun sekarang,
Impulsivitasmu yang tidak masuk akal tidak berubah sedikitpun. Jika kau sudah selesai bicara, aku akan pergi. Banyak hal yang harus kutangani. Tepat saat Ain mengenakan topinya dan bersiap pergi, Eugene tiba-tiba menangkap tangannya. Ada banyak hal yang bisa kau lakukan di dunia ini selain menjadi penyihir. Daripada menjalani hidup singkat sebagai penyihir, kau harus mencari hal lain untuk dilakukan. Aku akan membantumu. Oke, Ain, mulailah dari awal sekarang. Lepaskan. Eugene, kau sudah melewati batas. Ucap Ain sambil menepis tangannya. Sudah kubilang kau bukan pamanku lagi. Kau tidak punya hak untuk mencampuri hidupku. Ini hidupku. Inilah yang membuatku istimewa. Apa yang kuwarisi dari ayah. Terlahir dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini adalah tanggung jawabku. Jadi ini masalah yang harus kuhadapi sendiri. Jangan menjadi penyihir. Aku adalah putri Archmage. Hidup tanpa sihir lebih buruk daripada kematian. Kau membuka akademi sihir. Itu sangat cocok. Daripada membuang waktumu padaku, lebih baik kau mengkhawatirkan murid-murid yang membayar untuk mendengar ceramahmu. Ain, sebenarnya. Eugene baru saja akan berbicara ketika ponsel berdering menginterupsinya. Melihat Ain menjawab telepon, Eugene tidak melanjutkan. Ekspresi Ain berubah. Aku datang sekarang. Kalian berdua harus bertahan di sana. Maaf, ada urusan mendesak. Tanpa menunggu Eugene berbicara, Ain bergegas pergi. Eugene ragu apakah ia harus memberitahu Ain yang sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang terjadi saat ia masih menjabat sebagai kepala peneliti di Yayasan Riset Sihir. Simulasi ini gagal juga. Bahkan menggunakan setiap mantra penyembuhan yang diketahui, kita tidak bisa menghentikan penolakan pada seseorang yang terlahir tidak toleran terhadap mana setelah mentransplantasikan jantung penyihir. Tapi jika kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa mencetak lebih banyak penyihir luar biasa dengan umur panjang dan kebijaksanaan. Eugene, aku merasa premis simulasi ini terlalu ekstrim. Kau ingin mentransplantasikan jantungmu, yang memiliki kapasitas mana tertinggi yang aku tahu, ke dalam tubuh Ain bahkan sebelum dia genap berusia 8 tahun. Ain bukan sekadar putrimu. Dia adalah keponakanku yang paling berharga. Tentu saja, aku ingin memberikannya hal terbaik yang kumiliki. Tapi meskipun dia bisa menggunakan sihir, menjalani hidup yang singkat seperti itu akan menggagalkan seluruh tujuannya. Pokoknya, mari kita kesampingkan metode ini untuk sekarang. Pasti ada cara lain. Aku akan memikirkannya matang-matang. Eugene tiba-tiba menyadari bahwa meskipun Ain tahu yang sebenarnya sekarang, ia pasti tidak akan menyerah. Eugene tidak tahu apa yang harus dilakukan. Haruskah ia memaksanya untuk menyerah atau mengambil tindakan untuk membuatnya tidak bisa menggunakan sihir? Semuanya bermuara pada gurunya yang mengambil jantungnya. Dengan kata lain, Eugene membunuh Ain dengan tangannya sendiri. Eugene tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menyelesaikan ini. Rasa tidak berdaya yang mendalam menyelimutinya. Sama seperti 14 tahun yang lalu, Eugene masih menjadi sampah yang tidak berguna, itu. Pada saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi di luar. Sementara itu, adegan beralih ke Ain. Selain warna rambut dan mata, tidak ada yang istimewa. Tidak banyak kemiripan ternyata. Tapi topimu itu mengingatkanku pada masa lalu. Hanya dengan melakukan kontak mata dengan pria di depannya, Ain bisa merasakan tekanan yang menyesakan ini. Pria yang dulunya merupakan tangan kanan Yui Hyuk sampai ia mengkhianatinya setelah menghancurkan beberapa kota. Friedrich, penyihir tempur terkuat yang masih hidup. Hanya memikirkan masa lalu membuatku merasa mual. Hanya dengan jentikan jarinya, Friedrich melemparkan Yunhai dan Huyong ke arah Ain. Ngomong-ngomong, kenapa kau menyeret beban mati ini? Mereka begitu lemah. Mereka bahkan tidak layak menjadi pesuruh untukku. Kapten, lari. Jika Archmage tidak datang, maafkan aku, Kapten. Aku seharusnya tidak memanggilmu ke sini, tapi aku sangat takut. Aku akan mengirim kalian ke rumah sakit. Terima kasih atas segalanya selama ini. Jungen, kau gila. Namun sebelum Yunhai bisa menyelesaikannya, Ain mengirim mereka pergi. Aku memberimu banyak waktu untuk bersiap. Sekarang giliranku untuk melakukan sesuatu. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melihat ayahmu, Yui Hyuk, setelah sekian lama. Muncul dengan tangan kosong akan terasa tidak sopan. Tapi membawa putrinya, bukankah itu akan membuat reuni kita setelah 30 tahun jauh lebih menarik? Kau mengaku sebagai teman ayah selama bertahun-tahun, namun kau bahkan tidak tahu apa yang ia sukai. Jangan harap, kau tidak akan melihat ayahku hari ini. Putri Yui Hyuk, murid Archmage yang paling setia, akan mati dengan mulia di sini. 2 orang yang dikirim ke rumah sakit oleh sihir Ain segera ditemukan oleh dokter. Pasien mengalami pendarahan hebat, segera pindahkan ke ruang gawat darurat. Layar ponsel Tuameng masih menyala. Tampaknya ia sedang menelepon seseorang sebelum pingsan. Adegan beralih ke Eugene. Aku sudah meminta tim PR kita untuk membantu. Mereka akan menyusun beberapa tips promosi daring dan mengirimkannya. Ada lagi yang kamu butuhkan? Lagi pula, aku yang mengusulkannya. Sebenarnya, Sunung Hai datang karena dia khawatir Eugene mungkin akan mendapat masalah lagi. Meskipun dia sudah cukup mengenal Eugene, dia tetap merasa tegang di dekatnya, terutama sekarang dengan ekspresi suram di wajahnya yang membuatnya semakin tidak tenang. Namun, dia penasaran dengan apa yang terjadi hingga membuat Eugene seperti ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang jauh-jauh ke sini, tapi sayangnya aku telah memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana akademi itu. Aku akan mencari peluang lain saja. Kenapa?
Ada seorang anak yang berjuang demi mimpinya, perlahan-lahan menuju kehancuran di jalan untuk mencapainya. Bukan saja aku gagal membantunya meraih mimpi itu, aku bahkan menyuruhnya menyerah. Sepertinya aku meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Aku mencampuri urusannya, padahal aku bahkan tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Seseorang sepertiku bermimpi menjadi pendidik. Ini jelas bukan pekerjaan yang tepat untukku. Guru Eugene, pekerjaan polisi itu tak terelakkan. Tidak, sebenarnya, aku telah menghadapi jauh lebih banyak hal dari yang pernah kuharapkan. Seperti saat ada pembobolan, aku mendobrak pintu dan bergegas masuk untuk melindungi korban, lalu mereka berbalik dan menyuruhku membayar ganti rugi pintu mereka. Atau suatu kali, seseorang hendak melompat dari jembatan. Aku menarik mereka kembali saat mereka gemetar di tepian, dan mereka malah meneriakiku karena telah menyelamatkan mereka. Aku dimarahi tanpa alasan. Bahkan saat sangat membutuhkan bantuan, orang-orang tetap tidak menyadari krisis atau memilih untuk membuang muka. Dunia ini penuh dengan orang-orang seperti itu. Haruskah aku menyerah karena hal itu? Terlepas dari itu, membantu mereka yang membutuhkan adalah tugas kami sebagai polisi. Guru Eugene, karena Anda telah memutuskan untuk menjadi pendidik. Jika seseorang dalam masalah tetapi memilih lari dari kenyataan, maka Anda harus memberitahu mereka tentang bahayanya. Pikirkanlah bersama mereka dan temukan jalan keluar bersama. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik. Tentu saja, Eugene ingin melakukannya, tetapi dia sama sekali tidak tahu caranya. Pasti ada cara untuk menyelesaikan ini. Ini adalah dunia di mana sihir itu ada. Selama kau berusaha, solusi pasti akan muncul. Kata, sihir, dari mulut Sunung Hai tiba-tiba menyadarkan Eugene bagaikan bola lampu yang menyala. Dia akhirnya menyadari bagaimana dia bisa membantu Ain. Sementara itu, Ain terus didesak mundur tanpa henti oleh Friedrich. Sebagai penyihir pertempuran terkuat yang masih hidup di dunia, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan mantra yang dirapalkan Friedrich sambil lalu pun membawa daya hancur yang dahsyat. Karena tidak punya pilihan, Ain terpaksa menggunakan beberapa sihir lingkaran tunggal. Dalam sekejap, dia melepaskan 10 peluru mana. Namun Friedrich menangkis semua serangan itu hanya dengan satu jari. Namun, saat penglihatannya terhalang, Ain menggunakan sihir gerakan kecepatan tinggi untuk berpindah ke belakangnya. Dalam sekejap, 8 cincin cahaya muncul di tangannya, 4 mantra lingkaran ganda. Namun bahkan dengan ini, Ain tetap tidak bisa menembus sihir pertahanan Friedrich. Friedrich hanya mengangkat jarinya sedikit dan memblokir semua serangan Ain, dan setiap serangan yang diluncurkan Friedrich dengan mudah merobek sihir pertahanan Ain. Tanpa pilihan lain, Ain mengubah taktik lagi, beralih ke sihir komposit, menggabungkan mantra lingkaran tunggal dan ganda. Telekinesis yang diperkuat 10 kali lipat membuatnya mampu mencungkil seluruh petak tanah, tetapi Friedrich tidak menunjukkan niat untuk menghindar, membiarkan dirinya tertimbun di bawah gunung kecil tersebut. Setelah beberapa ronde pertempuran, tubuh Ain tidak sanggup menahan lebih banyak lagi. Ditambah lagi, obat yang dibawanya telah habis dalam pertempuran sebelumnya dengan Eugene. Tidak ada penyihir biasa yang bisa menangani begitu banyak elemen dan jenis mantra yang berbeda, apalagi menguasainya dengan kapasitas mana yang luar biasa itu. Benar-benar layak menyandang garis keturunan Archmage Uihyuk. Penyihir yang luar biasa. Apakah pujian itu yang kau cari? Aku tahu kau bisa menggunakan segala jenis sihir, tapi mantra yang kau lemparkan tadi, tidak ada yang terlihat seperti sihir yang layak kecuali kau sengaja pamer di depanku. Friedrich berhenti di tengah kalimat. Lingkaran 3. Jadi, Ain sudah menyiapkan mantra lingkaran 3 bahkan sebelum dia muncul. Ini adalah mantra terkuat yang bisa dirapalkan Ain pada levelnya saat ini. Sihir lingkaran 3. Meteor Launch. Sama seperti sebelumnya, Friedrich tetap memilih untuk menerima mantra ini secara langsung. Dalam pandangan Ain, begitu dia menggunakan mantra ini, pertempuran ini benar-benar berakhir karena mantra lingkaran 3 ini telah menghabiskan seluruh mana di jantungnya. Sekarang, bahkan menggunakan sihir paling dasar pun akan menyebabkan jantungnya meledak dan membunuhnya. Namun Friedrich berdiri di hadapannya tanpa luka sedikitpun. Ain tahu jelas bahwa semuanya sudah berakhir, baik karirnya sebagai penyihir maupun nyawanya. Tapi setidaknya dalam pertempuran terakhirnya, dia telah berjuang mati-matian. Dia berharap bisa menjadi seseorang yang membuat ayahnya bangga. Namun, kata-kata Friedrich selanjutnya benar-benar menghancurkannya. Gadis kecil, pulanglah saja. Aku dengar anak Uihyuk sendiri bekerja sebagai penyihir. Aku sempat berharap tinggi. Kupikir ini adalah seseorang yang dibesarkan dengan hati-hati. Mantra yang kau gunakan itu hanyalah trik ceroboh yang hanya benar pada efek dan kekuatannya saja. Dan yang disebut sihir lingkaran 3 itu, kau hanya menempelkan 3 cincin menjadi satu agar terlihat mengesankan. Ini menyebalkan. Aku datang jauh-jauh ke sini dan hanya segini levelmu? Sebenarnya, aku mulai merasa kasihan padamu, Ain, karena menjadi produk gagal yang cacat. Membunuhmu hanya akan menguntungkan ayahmu, membereskan sampah yang tidak bisa dia tangani sendiri. Apa gunanya itu? Aku tidak akan melakukan satu hal pun demi keuntungan pria itu. Bahkan jika aku sudah mati dan dikubur sekalipun. Seharusnya aku sudah tahu saat melihat bawahan menyedihkan yang kau gunakan sebagai umpan. Kau benar-benar terbuka. Pulanglah dan anggap ini berakhir. Melihat Friedrich hendak pergi, Ain benar-benar panik. Mau kemana kau? Bukankah ini belum berakhir? Bukankah kau bilang akan membawa kepalaku kepada ayah sebagai hadiah? Aku belum selesai. Kembali dan lanjutkan. Di dalam hatinya, Ain tidak ingin bertahan hidup dengan cara seperti ini. Jika dia tidak mati sekarang, yang tersisa baginya hanyalah hidup yang sengsara tanpa bisa menggunakan sihir.
Mengoceh omong kosong. Kau berisik sekali. Berhenti menggangguku. Aku sudah mengampuni nyawamu dan kau masih menempel padaku, memohon agar aku membunuhmu. Saat Friedrich berbalik, Eugene muncul. Ain, itu kau. Seketika, baik Friedrich maupun Ain terkejut. Paman Eugene. Beberapa menit sebelumnya, Eugene menerima telepon. Friedrich, aku mengenalnya. Di mana katamu? Aku tahu tempat itu. Kata Eugene sambil mengenakan mantelnya. Jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Ain akan baik-baik saja. Aku sungguh minta maaf, petugas Sunghai. Sesuatu yang sangat mendesak muncul. Tidak apa-apa. Jika mendesak, silakan pergi. Tetapi sebelum pergi, Eugene meminta brosur yang dipegang Sunghai. Aku sungguh minta maaf karena memberimu tatapan suram dan membuatmu khawatir, terutama saat kau meluangkan waktu untuk menemuiku di tengah jadwal sibukmu. Setelah mengatakan ini, Eugene menulis sesuatu di brosur itu. Benar-benar tidak apa-apa, siapapun akan melakukan hal yang sama. Sebenarnya, mungkin aku yang terlalu mencampuri urusanmu. Mendengar kata-kata Sunghai, pena Eugene terlihat berhenti sejenak. Hanya karena apa yang dikatakan petugas Sunghai, menyebutnya terlalu mencampuri, aku menemukan keberanian untuk mencoba lagi. Aku akan menghubungimu setelah aku membereskan ini. Jaga diri, Guru Eugene. Sunghai penasaran krisis macam apa yang memaksanya keluar terburu-buru melalui jendela. Melihat Eugene seperti ini, dia tahu Eugene telah menguatkan tekadnya kembali. Hal ini membuat Sunghai semakin bertanya-tanya, siapa di dunia ini yang bisa merasa bersemangat hanya dengan melihat ekspresi segarang itu? Tak lama kemudian, Eugene tiba di lokasi yang disebutkan dalam telepon. Suasananya kacau balau seolah-olah baru saja dihantam rudal. Aku belum selesai. Kembali dan lanjutkan. Mendengar suara yang dikenalnya ini, Eugene segera bergegas. Dia tahu kondisi fisik Ain saat ini, jadi dia segera menghentikan sihirnya. Paman Eugene, bagaimana kau tahu tentang tempat ini dan menemukanku? Kuimong yang memberitahuku, anak laki-laki yang bekerja denganmu yang kita temui sebelumnya. Dia menelepon untuk memberitahuku bahwa kau dalam bahaya. Aku akan berterima kasih padanya nanti. Sebelum Eugene selesai bicara, sihir Friedrich menghancurkan kepalanya, seolah-olah. Mengerikan sekali. Siapa orang aneh itu? Pacarmu? Terlepas dari interupsi ini, wajahmu itu benar-benar membuatku tidak ingin menahan diri. Aku benar-benar tidak bisa menahannya, jadi aku. Friedrich membeku di tengah kalimat. Temperamenmu masih tetap berapi-api seperti biasanya. Beri aku waktu sebentar untuk bicara dengan Ain, dan setelah itu aku milikmu, kata Eugene sambil merogohkan tangannya ke dalam tubuh Ain. Paman Eugene, apa yang kau lakukan? Ternyata Eugene baru saja tiba dan mengeluarkan jantung Ain lagi. Lihat jantung ini, kondisinya sangat buruk hingga bisa meledak kapan saja. Ain, jika kau menggunakan sihir tadi, semuanya akan berakhir. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku sudah bilang jangan ikut campur. Apa kau tidak mengerti? Selalu saja mencampuri. Junga, putri Archmage Uyuk, setidaknya ingin mati sebagai seorang penyihir. Mencampuri? Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Paman macam apa yang akan berdiri dia melihat seorang anak yang bersikeras ingin mati? Bagaimana mungkin aku bisa pergi begitu saja hanya karena kau menyebutnya mencampuri urusanmu? Melihat Eugene bertindak segila ini, Ain terpaku. Lalu apa yang harus kulakukan? Ini satu-satunya caraku agar ayah melihatku secara berbeda. Aku tidak punya cara lain untuk membuktikan diriku. Aku juga tidak ingin mati. Tapi dengan jantung ini, aku tidak akan pernah bisa menjadi Archmage. Apa yang harus kulakukan untuk menjadi murid kebanggaan ayah? Kau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itulah tepatnya alasan mengapa aku datang mencarimu. Kau bisa merapalkan mantra luar biasa yang terbang menembus langit dan memindahkan gunung karena mana di jantung yang diberikan ayahmu ini. Tapi untuk sekarang, mari kesampingkan hadiah spesial itu. Selama kau berjanji untuk tidak menyerah pada hidup dan memberiku kesempatan untuk bertanggung jawab, aku bersumpah akan melakukan segala daya upayaku untuk menjadikanmu seorang Archmage. Insting pertama Ain adalah mengatakan, bahkan ayah pun tidak bisa memperbaiki ini. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Tapi dia tiba-tiba teringat, orang yang selama ini sangat dia inginkan adalah Eugene yang berdiri di hadapannya. Ain melihat brosur biasa di depannya. Satu-satunya hal istimewa adalah baris teks yang baru saja ditambahkan di pojok kanan bawah, kursus spesial Ain. Serius, kau mengambil jantungku hanya untuk mengancamku? Ini konyol. Apa gunanya trik murahan ini? Haruskah aku memanggilmu master atau paman? Ain tiba-tiba merasakan perasaan ini. Mungkin orang ini benar-benar bisa membantunya mencapai mimpi yang sudah lama dia lepaskan. Master terdengar agak terlalu kuno. Mari kita lebih modern. Panggil aku Guru Eugene, kata Eugene sambil meremas jantung di tangannya. Kau gila. Apa yang kau lakukan? Tapi kenapa rasanya tidak sakit? Lama tidak bertemu. Aku senang melihatmu. Meski aku menyesal, aku masih harus meminta hal ini darimu. Kau yang bukan lagi jantungku, tolong teruslah berdetak sebagai jantung Ain. Saat jantung itu kembali, Ain merasakan sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Mana yang terus-menerus melonjak dari jantungnya, dia tidak bisa merasakannya sama sekali sekarang. Jantungnya akhirnya terasa tenang. Perasaan bahwa itu bukan jantungnya sendiri telah menghilang. Dia bisa hidup kembali. Ain bersumpah untuk bertahan hidup, merebut kembali sihirnya, dan bangkit sebagai seorang Archmage.
Maaf membuatmu menunggu. Baru saat itulah Ain teringat pada pria yang sempat dia lupakan setelah kemunculan tiba-tiba Eugene. Ain dan aku sudah selesai bicara. Jika ada yang kau butuhkan, bicara saja padaku. Bosan karena menunggu begitu lama, Friedrich kini berjongkok di tanah sambil menggulir ponselnya. Benar-benar tidak masuk akal. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali seseorang mengabaikanku seperti ini. Kau tanya apa yang kunet? Aku tidak butuh apapun sejak awal, tapi sekarang ada sesuatu yang menarik perhatianku. Bukankah kau baru saja bilang temperamenku sama seperti biasanya? Kau bicara seolah-olah kau pernah bertemu denganku sebelumnya. Itu menggangguku. Aku tidak ingat pernah bertemu seseorang yang tampak menjijikan sepertimu. Yah, sudah terlalu lama. Terakhir kali aku melihatmu mungkin 30 tahun yang lalu. Kau datang untuk mencari gara-gara dengan guruku saat itu. Kau dipukuli dan melarikan diri. Kau bilang berkelahi dan melarikan diri. Mendengar kata-kata Eugene, Friedrich tidak bisa menahan tawa. Pilihan katamu, mengapa semua orang yang diajar Hyakuk sama saja? Apakah kau sedang menghasutku dengan omong kosong? Begitu Friedrich selesai bicara, gelombang mana yang mengerikan meletus. Membayangkan merobek-robek tubuhmu saja sudah membuat darahku mendidih. Apa kau gila? Mengapa kau memprovokasinya tanpa alasan? Dia itu Friedrich, penyihir terkuat selain para archmage. Kau bilang akan menyelamatkanku, tapi malah mengacaukan semuanya. Sekarang kita berdua akan mati. Tapi, mungkin itu tidak apa-apa. Membiarkan orang itu sendirian terlalu berbahaya. Lagi pula, karena kita sudah di sini, memamerkannya dalam situasi seperti ini akan memudahkan orang-orang untuk mengingatmu. Perhatikan baik-baik. Ain, murid pertama Akademi Sihir Eugene. Ini adalah kursus Archmage Guru Eugene yang disiapkan untuk Jung Ain, orientasi murid baru. Melihat cincin aneh muncul di tangan Eugene, Ain tidak bisa menahan rasa penasarannya. Apakah ini sihir? Aku belum pernah melihat cincin aneh seperti itu sebelumnya. Tentu saja ini sihir, karena kau tidak bisa menggunakan sihir saat ini. Ain, untuk berjaga-jaga, aku perlu merapal mantra pertahanan padamu. Eugene merapalkan sihir lingkaran ganda yang disebut Aegis, sebuah sihir pertahanan seluruh tubuh dengan atribut lengkap. Tapi masih ada bahaya, jadi mundurlah sedikit. Ain, tahukah kau berapa banyak mana yang baru saja dikonsumsi mantra itu? Tentu saja aku tahu. Mengapa kau tiba-tiba menanyakannya? Jika itu Aegis, aku telah menggunakan mantra pertahanan itu di sepanjang pertempuranku. Jawaban yang benar adalah, tidak ada mana yang dikonsumsi. Mendengar ini, Ain tertegun. Ain, jangan terlalu khawatir tentang mana yang menghilang dari jantungmu, karena jantungku tidak memiliki mana sama sekali. Apa yang akan kutunjukkan padamu adalah apa yang akan kuajarkan padamu, sebuah metode untuk merapal sihir tanpa menggunakan mana. Ain benar-benar bingung, mengatakan hal-hal yang membingungkan dalam situasi seperti ini. Dia bertanya-tanya apakah Eugene benar-benar bisa menang. Melihat Eugene mendekat langkah demi langkah, Friedrich mulai menganalisis situasi. Berjalan mendekat tanpa perlindungan apapun, kemungkinan besar dia adalah penyihir pertempuran jarak dekat. Dan sebagai murid Uihuk, dia pasti sangat percaya diri. Jadi Friedrich memutuskan untuk melihat seperti apa sihir Eugene terlebih dahulu. Mantra ofensif pertama yang dilepaskan Eugene adalah sihir lingkaran ganda yang disebut Sporefine. Friedrich tentu saja tidak menganggap serius tingkat sihir ini. Namun, apa yang tidak dia duga adalah saat tanaman merambat itu menyentuh sihir pertahanannya, mantranya mulai terdistorsi. Detik berikutnya, tanaman merambat itu benar-benar menembus sihir pertahanan dan mengikat anggota tubuh Friedrich. Melihat pemandangan ini, Ain terpana. Sihir pertahanan yang tidak bisa dia hancurkan dengan begitu banyak mantra kuat ternyata retak oleh mantra dasar. Namun, Friedrich yang berpengalaman tentu bisa melihat perbedaan di antara keduanya. Fondasi sihir yang lumayan, jauh lebih baik daripada Putri Uihuk. Tapi itu saja, hanya lumayan. Apa yang kukatakan tadi bukan provokasi. Saat Friedrich berbicara lagi, dia sudah berada di belakang Eugene. Sama seperti saat pertama kali mereka bertemu, dia menggunakan sihir untuk meledakkan kepala Eugene lagi. Jika aku tidak salah ingat, bahkan jika kepalamu diledakkan, kau bisa beregenerasi, kan? Aku akui itu mengesankan. Sihir regenerasi yang mampu memperbaiki trauma ekstrim seperti itu memang langka. Apakah dari sini kepercayaan dirimu berasal? Mendengar ini, Ain berkeringat dingin. Meskipun tingkat sihir regenerasi ini langka, lawannya tetaplah penyihir pertempuran terkuat. Dia mungkin menemukan cara untuk menghancurkan sihir regenerasi itu. Ini bukan pertama kalinya aku melawan penyihir yang ahli dalam sihir regenerasi. Tidak ada yang namanya tubuh abadi yang sempurna. Setiap mantra regenerasi memiliki inti dan titik puncak. Hancurkan saja seluruh tubuh dari dalam hingga ke tingkat molekuler dan acak rekonstruksinya. Itu akan merusak sihir regenerasi manapun. Mendengar Eugene sendiri yang mengungkapkan kelemahan sihir regenerasi, Friedrich tertegun. Namun yang lebih mengejutkannya lagi adalah sihirnya benar-benar ditangkap oleh tangan Eugene. Ternyata kilat hitam yang dia lepaskan adalah sihir dekomposisi yang melarutkan segala sesuatu di jalurnya. Begitu menyentuh apapun, objek atau mana, ia akan hancur menjadi molekul. Tidak mungkin sihir itu bisa ditangkap seperti rumput liar di pinggir jalan. Jadi Friedrich tidak habis pikir sihir aneh macam apa yang digunakan orang ini. Namun karena jurus ini tidak berhasil, Friedrich tentu tidak akan terus membuang waktu. Dia memutuskan untuk mendekomposisi tubuh Eugene sepenuhnya terlebih dahulu, lalu mencari tahu cara menangani sihir aneh itu. Tetapi pada saat itu, Eugene mencengkeram lengan Friedrich. Kena kau.
Kena aku? Maksudmu kau mencengkeram 12 lapis sihir pertahanan kepadatan tinggi yang membungkus seluruh tubuhku? Jangan bilang menembus pertahananku sekali saja sudah membuatmu besar kepala. Tentu, rasanya seperti kau memegang lenganku, tapi kau sama saja seperti menyentuh dinding luar bunker nuklir dengan tangan kosong. Namun begitu Friedrich selesai berbicara, lengannya mulai meleleh. Dua pertemuan dengan sihir aneh berturut-turut mengguncang Friedrich yang sudah berpengalaman dalam pertempuran. Dia belum pernah menghadapi lawan seaneh ini. Karena tidak ada pilihan lain, Friedrich memotong lengan kanannya sendiri. Sungguh disayangkan. Itu pasti sangat sakit. Bahkan tulangnya pun harus dipotong. Mengapa tidak membiarkanku terus memegangimu saja? Friedrich benar-benar terguncang sekarang. Bahkan saat melawan Archmage Jung Hyuk, dia tidak pernah kalah seburuk ini. Dia benar-benar tidak percaya bahwa sihir yang digunakan oleh lawan aneh ini bisa ada. Ain, mendengar Eugene memanggil namanya, akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Maaf, aku ingin mendemonstrasikan lebih banyak sihir yang tidak membutuhkan mana, tapi aku tidak punya waktu sekarang. Jadi, biarkan aku memberikan penjelasan singkat tentang apa yang baru saja kutunjukkan padamu. Kau melihat ini tadi siang, kan? Kemampuan untuk mengubah bentuk dan komposisi diriku sendiri secara bebas. Lebih jauh lagi, ini adalah sihir yang bahkan dapat mengubah objek lain yang kusentuh. Secara teknis, ini bukan sihir. Teknik yang akan kau pelajari ini tidak membutuhkan lingkaran sihir untuk bekerja, jadi kunamakan sihir no lingkaran, Zero Circle Magic. Hampir seketika setelah Eugene selesai berbicara, Friedrich meluncurkan mantra serangan lainnya. Namun karena suatu alasan, perasaan aneh telah mengganggunya sejak tadi. Penilaian Friedrich terus goyah oleh emosinya, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah karena rasa sakit karena kehilangan lengannya? Tapi dia segera menepis ide itu. Lalu, apakah karena kebingungan dari sihir misterius dan aneh pemuda ini? Jauh di lubuk hatinya, Friedrich tahu bukan itu alasannya. Apapun sihir yang digunakan Friedrich, Eugene tidak menunjukkan niat untuk bertahan. Dia hanya menerima setiap mantra secara langsung dan muncul di hadapan Friedrich tanpa cedera sedikitpun. Sebenarnya, sejak Friedrich mulai berhadapan dengan Eugene, sesuatu telah tumbuh di dalam dirinya. Sebuah rasa jijik yang meresahkan yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Rasanya seolah-olah dia terlibat dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia libatkan. Seolah-olah dia sedang menghadapi sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Keparat kau, mati saja. Emosi yang tidak diketahui mencengkeram hati Friedrich. Dia tahu apa itu, tapi dia tidak berani menghadapinya karena dia adalah Friedrich yang terkenal, penyihir pertempuran terkuat di dunia. Jadi, dia tidak bisa menerima, apalagi mengakui bahwa dia telah menjadi takut pada murid Jung Hyuk. Tetapi pada saat itu, tangan Eugene tiba-tiba menembus tubuh Friedrich dan mengambil jantungnya. Apakah aku terlalu banyak tertawa? Sungguh maaf soal ini. Semakin aku menggunakan sihir dalam kondisi ini, semakin otakku terasa gatal. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Ain, yang menyaksikan seluruh pertempuran, berdiri mematung. Dia tidak percaya pertarungan berakhir begitu saja. Eugene terdengar percaya diri sebelumnya, tetapi Ain terus khawatir sesuatu akan salah. Namun sekarang fakta ada di depan matanya. Eugene telah mengalahkan Friedrich. Setelah hidup selama ini, aku tidak pernah menyangka akan melihat jantungku sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Jika aku bilang aku lengah, maukah kau percaya? Kau lengah? Aku bukan penyihir pertempuran, jadi aku tidak yakin. Tapi karena kau bilang begitu, aku tentu saja mempercayaimu. Kau masih mengatakan hal-hal seperti itu sampai akhir. Benar-benar menjengkelkan. Sungguh layak diajar oleh bajingan Jung Hyuk itu. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana kau dengan santainya merapalkan sihir yang menghancurkan seluruh kota. Jeritan memilukan memenuhi jalanan yang terbakar. Membiarkanmu menggunakan sihir itu terlalu berbahaya. Kisah penyihir Friedrich berakhir di sini. Bersikaplah sombong sesukamu. Kau pantas mendapatkannya. Kau menang kali ini. Anggap ini sebagai pialamu, kata Friedrich sambil memotong jantungnya sendiri. Eugene tidak pernah menyangka Friedrich akan menjadi orang gila seperti itu. Sebelum memotong jantungnya, dia memindahkan semua mananya ke dalam pembuluh darahnya. Maaf. Setelah lolos dari kendali Eugene, Friedrich segera memanggil nama itu. Eugene tahu jelas bahwa orang berbahaya seperti itu tidak boleh dibiarkan lolos. Tetapi sebuah tangan muncul entah dari mana di hadapan Friedrich. Orang bernama Sari itu menggunakan sihir untuk memotong tubuh Eugene sambil melakukan teleportasi pada Friedrich. Tanpa ragu, Sari adalah penyihir spasial. Bukankah kau bilang ingin melihat Jung Hyuk? Monster itu tidak mungkin Yui Hyuk. Apa-apaan dengan kehilangan jantung dan lengan ini? Aku akan membawamu kembali sekarang. Tidak, belum. Berkat orang itu, aku menyadari sesuatu. Jadi, aku ingin melihat apakah aku bisa mengiriminya sedikit hadiah sebagai balasan. Saat Eugene menyerangnya, Friedrich memulai mantranya. Debu yang ditempa dalam nafas salamander lava, kain yang ditenun dari surai elf bayangan, kristal yang membeku di pegunungan salju bertabur bintang, sihir lingkaran 3, sememel stestiagle. Begitu Friedrich selesai merapal, sebuah garis tipis menyayat pipi Eugene. Aku tidak sering mengatakan ini, tapi terima kasih. Kau telah memberiku keuntungan yang tak terduga. Aku akan menyiapkan pertarungan yang lebih megah dan lebih menghibur untukmu. Mari kita bertempur dengan layak lain kali. Di tengah tawa gila Friedrich, Eugene diam-diam menyeka darah dari wajahnya. Apakah sudah berakhir?
Mereka melarikan diri. Ya Tuhan, ini gila. Itu tadi Friedrich. Aku tidak percaya. Kau benar-benar mengalahkan penyihir terkuat. Itu adalah sesuatu yang mustahil tanpa kekuatan seorang archmage. Kurasa aku hanya beruntung. Lagi pula, dia bilang dia lengah. Sebenarnya, Eugene merasa agak lega bisa mengakhiri pertempuran sebelum waktu habis, mengatakan dia lengah hanyalah alasan. Apa menurutmu orang tua sombong itu akan dengan jujur mengakui kekalahan? Paman Eugene menang. Aku sudah tahu kau luar biasa, tapi sihir nol lingkaran itu. Ain, semua yang bisa dilakukan gurumu dan bahkan hal-hal yang lebih mengesankan, aku akan memastikan kau bisa melakukannya juga. Aku adalah murid dari archmage terhebat, dan aku akan menjadikanmu archmage terhebat kedua. Sampai hari itu tiba, jangan biarkan hal seperti hari ini terjadi lagi. Bisakah kau berjanji padaku untuk menghargai hidupmu? Ain menyadari bahwa Eugene tidak berubah sama sekali sejak saat itu. Oke, Guru Eugene, aku berjanji, kata Ain sambil dengan lembut mengaitkan kelingkingnya dengan kelingking Eugene. Sementara itu, sebuah panggilan telepon melaporkan semua yang baru saja terjadi kepada Uihuk. Jadi, Ain akhirnya pergi juga. Jika aku tahu lebih awal, mungkin aku bisa menghentikannya, bahkan tanpa dia harus membuktikan dirinya melalui kematian. Aku akan mencintai anak itu sebagaimana layaknya seorang ayah. Saya minta maaf karena menyela. Eugene ikut campur dalam pertempuran antara Ain dan Friedrich. Pada saat itu, Uihuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Friedrich melarikan diri dan Nona Ain aman. Maksud Anda Eugene telah kembali. Pada saat ini, Uihuk tidak lagi berminat untuk membaca.